fakultas dan langsung pada pokok masalah. Silahkan, Kak. Yang perempuan ya? Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Satu kesyukuran bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Rocky Gerung yang selama ini saya hanya melihat di video-videonya saja. Jadi saya ini sangat fans dengan beliau. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai kampus dan republik. Di sini kami dan teman-teman kami begitu banyak keresahan-keresahan Pak. Apalagi yang sekarang kita rasakan, yaitu mengenai kampus Merdeka. Menurut saya kampus Merdeka ini menghambat peran dan fungsi mahasiswa Kak. Pak. Sorry. Lantas hal apa yang harus kita lakukan Pak, sehingga banyak teman-teman yang mengikuti kampus Merdeka, terus agenda-agenda kami banyak yang tertinggal Pak, begitu. Apa yang harus peran sebagai kita mahasiswa Kak, Pak, untuk maaf saya gugup. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi polemik-polemik mengenai kampus Merdeka? Oke, siapa nama kamu tadi? Nur Amelia Ramadhani Pak. Panggilan akrabnya? Amel. Amel, oke. Iya. Semester berapa Amel? Semester 4 Pak. Amel rencana DO semester berapa? Coba kamu jawab. Rencana DO semester berapa? Semua di DO. Jadi ini pertanyaan yang dianggap aneh. Biasanya orang tanya, rencana selesai skripsi berapa tahun lagi? Saya putar, Anda rencana DO semester berapa? Karena kalau Anda ada di kampus Merdeka, Anda bisa pilih Anda mau selesaikan apa Anda nggak selesaikan studi Anda. Kalau Anda udah merasa lebih pintar dari 2-3 dosen Anda yang dungu, DO aja. Kalau Anda merasa bahwa pemerintah hari ini tidak diperlukan lagi, ya diganti aja. Itu namanya prinsip kemerdekaan. Merdeka artinya tidak diatur oleh institusi itu. Jadi, udah kamu boleh duduk Mel ya. Nah, saya hanya mau terangkan konsekuensi dari berpikir. Kadangkala pikiran bebas kita asuransikan pada semacam basa-basi. Kita asuransikan pada keengganan, pada feodalisme, ada sopan santun. Anda kalau berpikir dengan mengandalkan sopan santun, tesis Anda nggak akan keluar. Jadi balik lagi pada tema Amel tadi, memang ide kampus Merdeka diucapkan sekedar sebagai tagline doang. Padahal rektornya sendiri nggak merdeka, menterinya sendiri nggak merdeka. Ngapain coba? Kecuali rektor Bosowa. Rektor Bosowa mengambil risiko mengundang saya, bayangkan. Tapi dia tahu bahwa foundernya juga merdeka. Ambil risiko. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai. Konsepnya selesai. Tinggal satu etape untuk menghasilkan kuantitas, bukan kualitas. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Anda demo 2 orang ya diabaikan oleh Pak Polisi. Tapi kalau Anda demo 1000 orang tiap hari, polisi ikut demo, bela Anda. Logika dari perjuangan begitu. Dan ingat bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak minta itu sebagai hadiah dari negara. Jadi kalau teman yang tadi, ya negara nggak mau dengar, memang negara nggak mau dengar. Kan itu ya tidak lebih keras. Kan momentumnya ada tuh. 2 minggu lalu saya pidato di depan buruh. Dan orang merasa Rocky Gerung turun gunung, padahal hobi saya naik gunung.
Tapi ada momentum, dan kita ingin agar supaya momentum itu dirasakan oleh semua mereka yang merasa terhina di dalam sistem hari ini. Kita dihina kita. PLT, pejabat-pejabat diangkat 2,5 tahun. Artinya dia tidak bisa kita kendalikan selama 2,5 tahun. Korupsi akan terjadi karena dia nggak punya legitimasi dari rakyat. Itu kan menghina. Buat kampus itu insulting our intelligence, menghina akal sehat kita. Begitu banyak kebijakan. Tadi saya kasih contoh IKN. Coba Anda bayangkan, di Amerika ada seorang perempuan warga negara Indonesia disewa oleh NASA ngajar di Harvard, main-main dengan Elon Musk untuk merancang pemukiman di ruang angkasa. Perempuan Indonesia menjadi tokoh dunia karena dia merancang arsitek di ruang angkasa. Sementara presidennya gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak intelektualnya. Bayangkan coba. Jadi kita mau lihat potensi anak muda kita itu tinggi sekali. Presiden bilang nanti 2045 ada bonus demografi buat milenial. Istilah yang keliru, nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilahnya adalah demografi dividen demografi. Artinya mesti ada investasi dulu, baru ada bonus. Itu dasarnya. Sekarang kita bayangkan, bisa nggak milenial hari ini jadi bonus demografi bersaing dengan milenial Vietnam? Lo IQ kita 70, bersaing apa tuh? Datanya begitu. Kenapa begitu? Karena hak bayi untuk memperoleh nutrisi, memperoleh susu, berubah menjadi semen. Susu yang mesti tiba di rahim ibu-ibu, jadi semen untuk bangun ibu kota. Bagaimana ada bonus demografi kalau otak kita tidak tumbuh? Karena stunting kita prevalensinya 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini mengalami kekurangan gizi. Otak yang kekurangan gizi, formative years-nya, IQ-nya akan drop, mengecil otaknya. Kemampuan memproses kebijakan rumit nggak ada di kita. Jadi percuma dengar uraian dari presiden, bonus apa, bonus demografi apa, kalau IQ kita 70%, kalau IQ kita 70, kalau stuntingnya 24%, dan menurut Sri Mulyani, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 40 juta. Datanya itu, menurut Bank Dunia, Indonesia ada di 100 negara termiskin di dunia. Jadi semua keterangan yang diucapkan di media massa itu isinya adalah omong yang kosongnya besar sekali. Menteri Bahlil bilang ada investor masuk 1.200 triliun, berarti ada lapangan kerja bertumbuh di situ. BPS bilang selama tahun 2022 1 juta PHK. Bagaimana logikanya tuh? Jadi di antara mereka sendiri datanya macam-macam, bantah-bantah. Dengan kata lain, mau disembunyikan potensi bangsa ini untuk memberi kritik melalui data-data palsu. Jadi saya senang bahwa ada seorang perempuan mengucapkan dengan lantang masa depannya dan dia tuntut. Nah, kita ingin agar supaya suara perempuan itu diucapkan, karena generasi datang dari rahim perempuan. Kalau rahimnya tidak dirawat oleh negara, maka generasi juga akan pupus sebagai harapan. Oke, terima kasih.